Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatal Islam, tahiyatal ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi nikmatihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala amiril muslimin wa sayyidil mujahidin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bid'awatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin ikhwa fillah azakumullah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan anugerah kepada kita semua, sehingga insya Allah sore ini kita bisa meneruskan jalsah kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumi hada ila yaumil qiyamah insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la yabqa minal Islam, tidak tertinggal dari Islam menjelang akhir zaman kecuali hanya fitanan wa balayan, yaitu fitnah dan malapetaka. Karena itu kesabaran harus senantiasa menjadi senjata utama kita. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan lipat gandakan kesabaran jenengan semua. Senantiasalah ribat bersiap-siap ya dalam rangka supaya iman kita tidak terengut ya oleh kejahiliahan atau kemudian ya tidak hilang iman kita itu dari dada kita. Wattaqullah, kemudian bertakwalah jenengan pada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita akan mendapatkan kemenangan. Karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mencapai surga ini ada filosofis yang harus ya kita punyai supaya amalan kita itu menjadi mentes. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Jadi kalau orang itu beriman dan beramal soleh, ya maka kanat bagi mereka itu jannatul firdausi nuzula. Maka anugerahnya itu adalah jannatul firdaus, yaitu adalah surga firdaus. Ya, surga yang penuh dengan kenikmatan, surga yang tertinggi. Tapi amanu tadi itu adalah iman pada Allah, itu harus bersih. Cirinya bersih apa? Kalau kemudian ikhlas krono Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amal soleh itu kalau kemudian mengikuti petunjuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mengikuti Kanjeng Nabi, kan kita ada amalan zahir, ada amalan batin. Zahir itu kita ya sholat, tapi cara batiniah ternyata pikiran kita ngelambrang kemana-mana. Nah ini kualitasnya juga tidak akan bagus. Orang beramal soleh tapi akeh goroe, banyak bohongnya. Nah ini akan kemudian membuat amalan kita itu menjadi gabuk nanti. Kalau kemudian kita ya sholat, zakat, puasa, tapi ternyata apa? Tidak memenuhi janji, sering nulayani janji, tidak amanah dalam segala sesuatu. Nah ini akan membuat amalan kita menjadi zong atau kopong. Karena itu ya Rasulullah mengatakan atmali sitan atmallahul jannah. Jaminlah kepadaku dengan ya 6 hal. Kalau kamu bisa menjamin 6 hal tadi, Rasulullah menjamin kamu pasti akan masuk surga. Kalau jaminan asuransi kan keluarnya kalau orangnya sudah mati, Bu. Ya, kan kalau asuransi keluarnya orangnya sudah mati.
ya dia tidak akan bisa menikmati. Tapi ini akan bisa kita nikmati dunia sampai akhirat. Barang siapa yang menjamin 6 hal ini, aku jamin kamu akan masuk surga. Apa 6 tadi? Yang pertama adalah usduku ida hadastum. Usduku ida hadastum. Kamu harus jujur ketika bicara. Baik kita sederhana ya. Tapi ini dalam sangat ya. Karena apa? Berkaitan dengan kejujuran. Yang kedua ya, yaitu adalah wa'aufu idza wa'adtum. Penuhilah janji ya ketika jenengan itu berjanji. Jadi kalau kita berjanji harus menepati. Kalau berbohong jadi munafik nanti kita. Ya. Kemudian yang ketiga wa'adu idza tumingtum. Penuhilah ya semua tuntutan dari amanah yang diberikan pada jenengan. Jadi khifdul amanah, memelihara amanah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kalau yang ketiga tadi amalan batin, ya, yang keempat, lima, enam itu adalah amalan dohir. Apa amalan dohir tadi? Yaitu adalah wahwadu furujahum. Ya, lindungilah ya atau jagalah kemaluanmu. Ya, karena kemaluan ini kalau nggak dijaga juga bahaya, Pak. Dilihat teng pundi-pundi, kayak kemarin itu Abdul Wahid ya di penjara, ternyata bojone ditengi sampai tonggone Abdul Halim. Seorang Madura, ya, ketika dia bebas dari penjara, loh, kok wis duwe anak deh, ketika masuk penjara kan ya belum punya anak kan. Ya, dia ditahan 18 bulan, pulang ternyata ya bojone wis duwe anak gede. Wah, ini lahirnya kapan? Dihitung-hitung ternyata ya dari cerita tonggo ternyata tonggone dewi. Nah ketika ketemu di Surabaya langsung aja celurit, habis sudah. Ya, ini karena apa? Dendam yang berkepanjangan itu ujung-ujungnya apa? Berbahaya sekali. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat ya tadi ya wahfadu furujahum, lindungilah kemaluanmu. Kemudian yang kelima wa ghaddu absarahum. Ghaddu absarahum, yaitu tundukkanlah pandanganmu. Ya harus ghadul basar. Ghadul basar itu menundukkan pandangan. Kemudian yang keenam kafu aidiyakum. Kafu aidiyakum, tahanlah tanganmu itu tidak menzalimi orang lain. Ya, jadi yang tiga tadi amalan batin, yang tiga terakhir yaitu amalan ya zahir. Kalau kita bisa menjamin ya 6 hal ini atmalahul jannah, maka Rasulullah mengatakan aku jamin kamu masuk surga. Ya kita uncai satu persatu. Wangel ini. Ya. Yang pertama apa? Usduku idza hadastum. Yaitu kamu harus jujur ketika jenengan ngomong. Dalam hadis itu dikatakan alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal bir fa innal birra yahdi ilal jannah. Kamu harus jujur ketika kamu ngomong. Karena jujur itu akan membuat orang itu mendapatkan kebaikan yang banyak, sedangkan kebaikan itu akan membawa pelakunya menuju ke dalam surga. Intinya apa? Jujur. Kayak Imam Syafi'i ketika dirampok rombongannya, Imam Syafi'i disangoni ibu yaitu berapa? 70 dinar. Ya, 1 dinar sama dengan 5 atau 10 juta kalau sekarang. Ya, satu dinar itu sama dengan 5 graman emas. 5 kali 1 juta berapa? 5 juta ya. Kalau sekarang sudah 2 juta berarti 10 juta. Ya 10 juta kali 70. Ya, itu berapa ini? Kan sangune wakeh ini ya. Ya sangune Imam Syafi'i itu banyak. Nah ketika kemudian dia ikut rombongan ke Madinah dengan kafilah dagang dari Quraisy, ya
dan beliau ingin ngaji suwito atau mengabdi ke Imam Malik. Di tengah perjalanan beliau itu dirampok. Beliau umurnya masih 9 tahun. Dan ketika semuanya habis dirampok, kemudian Imam Syafi'i ditanya, "Wahai gulam, ya, kamu punya harta berapa?" 70 dinar. Jujur dia. Ya, perampoknya malah guyu cekakaan. Cilik ya, orang sunat tapi ngomong apa? Duit 70 dinar. Jutaan, enggak mungkin lah. Akhirnya Imam Syafi'i dibiarkan, enggak digeledah atau kemudian tidak diperiksa uangnya. Setelah perampoknya lari, maka pedagang tadi kan bangkrut semua. Maka kemudian Imam Syafi'i mengatakan, "Wahai paman, ini saya punya uang 70 dinar, monggo jenengan belikan unta, kemudian kita melanjutkan perjalanan ke Madinah." Anak kecil ini Mas. Ketika jujur, dia malah selamat. Tapi kalau sekarang jujur, orang proyek. Kalau jujur, ya malah dikuyo-kuyo wong akeh gitu nanti ya. Nah, kalau jujur, ya repot. Ya, jadi sekarang ini ya repotnya apa? Buah si malakama. Ya, dimakan ibu mati, nggak dimakan bapak mati. Dua-duanya mengandung ya pilihan yang sangat berat. Sedangkan sumber stres itu ada 4. Sumber stresnya ada 4. Ya, pertama itu adalah frustasi. Gak duwe permasalahan itu ya ndak punya solusi belas. Ya, solusinya apa? Ya nunggu sampai kemudian dia mampu. Sedangkan saat ini dia ndak mampu. Duwe utang puluhan miliar. Duit gajinya 5 juta per bulan. Kira-kira bisa bayar apa enggak? Sedangkan kerjanya itu dari pagi sampai sore, double kerja wis gak iso. Itu namanya no way out, frustasi. Itu sumber stres yang pertama. Sumber stres yang kedua yaitu konflik. Konflik itu apa? Memilih antara ini dengan itu sulit ya, kayak ini tadi, konflik. Ya harus memilih iki ya berat, harus memilih itu ya berat. Ya sulit untuk memilih sesuatu. Nah, ini yang namanya ya namanya konflik. Indonesia sekarang konflik kan. Minyak harganya membumbung tinggi. Sedangkan kemudian ya pertanian juga terancam karena apa? 30% ya itu fosfat ya maupun bahan pupuk urea itu melewati Selat Hormuz itu jumlahnya itu 30%. Kira-kira kalau kemudian pupuknya terlambat datang, petani ini keleleran mboten. Ya jelas gagal panen lah. Karena apa? Tanah kita sudah kadung kecanduan urea. Ya, kemudian minyak itu yang lewat Selat Hormuz itu 40%. Kalau titiknya 40% itu kemudian ditinggikan, maka ya akan repot. Ujung-ujungnya apa? Mesti naik. Kenapa Pertalite sama Pertamax nggak naik? Karena masih ya bisa dioplos dengan etanol. Kita kan jago ngoplos ya. 40% itu dioplos dengan etanol, akhirnya apa? Pertalite sama Pertamax itu masih bisa bertahan nggak naik. Sedangkan yang lain ya Pertamax atau DEK dan sebagainya naiknya tinggi semua. Karena itu ma'asyiral muslimin, karena semuanya naik, akhirnya bingung kita. Ya apa cara memilih? Coba dulu itu enggak pernah ada penyakit yang aneh-aneh. Sekarang itu kan banyak kanker kan? Karena apa? Delay itu sekarang ada delay sintetis dari Amerika. Pakai rekayasa genetika. Delay ini dewe enggak oleh nandur petani. Coba sampean goleki. Petani sing nandur delay sak enek napa? Tapi zamannya Pak D waktu masih kecil, ya itu kalau panen dule itu coba itu dibawa akar yang sawah kebawangan apa ya itu masih jenengan menangi kan ya saya sepuh-sepuh menangi cah cilik saya itu enggak karena apa delenya dari impor dan impor itu dari rekayasa genetika ya sedangkan kalau rekayasa genetika tadi ujung-ujungnya apa mengganggu hormon ibu-ibu banyak kena kanker payudara kena kanker serviks kanker bisa tumbuh dengan cepat itu karena apa itu semuanya serba rekayasa genetika awake dhewe itu loh berabad-abad mangan beras terus saiki dikondisikan dengan makan gandum kan roti semuanya gandum kan iya apa enggak
Anak-anak sekarang nggak dikei roti sama dikei nasi, kira-kira pilih pundi? Ya, karena apa sudah kadung enak. Nek awake dhewe roti itu kayak romangan. Ya, karena apa enggak terbiasa? Karena kebiasaan kita makan nasi, tapi anak-anak kita itu dibiasakan, makanya akhirnya roti. Dan roti itu mengandung gluten. Gluten itu bagi orang barat enggak apa-apa, bagi anak Indonesia ya gampang gatelen itu. Kira-kira alergi banyak enggak pada anak-anak kita? Kena angin didik ya wis kuatel. Ya. Watuk orang mari-mari sampai 3 bulan. Wis obatnya nyanyi enggak mari, batuk alergi. Ya karena apa? Makanannya setiap hari ada glutennya itu. Ya jadi sebenarnya perubahan kalau kita makan itu back to natural, kembali kepada alami kita sesuai dengan nenek moyang ya, sudah sembuh sebenarnya, ora usah pakai obat. Sakjane. Cuma obat farmasi itu akan menjadi rugi. Ya, mana kondisi ini kemudian diteruskan supaya apa? Obatnya ya tetap laku, penyakitnya ya tetap enek, terus uangnya ya tetap seneng ya pada yang lain, nggak berpaling pada beras. Kalau kita konflik apa enggak itu? Dokternya kira-kira arep ngomong, wah ini nggak boleh, Bapak. Ya kalau dokter anak bilang ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Terus mangan opo bocah ya? Iya mana? Coba jenengan kalau ya datang ke dokter spesialis itu biasanya mereka mengatakan nggak boleh makan ini. Ya sampai bingung ibu itu golek nih, mangan nih bingung. Karena itu ma'asyiral muslim ini konflik ya. Frustasi, konflik, kemudian apa? Krisis. Krisis terjadi seperti sekarang ini. Ya, tiba-tiba minyak udah enak. Oh, tiba-tiba petaninya ya terjadi panen raya, tapi ternyata kemudian beras malah diekspor. Malah kita kemudian impor dari Vietnam. Kita impor dari Amerika. Tebu kita baik sekali ya, tris ya. Tebu intensifikasi rakyat itu kan bagus kan. Itu truk yang membawa dari sana kemari, ya ternyata hasil gulanya itu kemudian diekspor di luar negeri. Kita suruh makan gulaku itu dari Malaysia. Ya, kalau raw sugar yang dijual di pasar kayak enek merek itu dari Brasil. Itu bukan gula kita. Gula kita yang bagus malah diekspor. Raw gula, gula yang masih agak mentah, belum diproses secara bagus, ujung-ujungnya apa? Gula darah naik, tensi naik, kolesterol naik. Kan kolesterol bukan dari daging kan? Itu karena apa? Ya. Dulu itu pendiri rumah sakit eh, seorang dokter ya pendiri rumah sakit itu abad ke-18 mereka itu bingung mencari ya pasien kencing manis itu bingung karena tidak ada. Sedangkan makanan mereka saat itu daging semua. Begitu abad ke-19 pabrik gula itu booming ya, maka abad ke-20 arep golek kencing manis Mas, terus sak pasar template ya akeh. Ya, kalau dulu sulit itu. Sedangkan makanan mereka itu daging. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin kenapa seperti ini? Ya karena terjadi perubahan yang sangat cepat sekali. Ya karena itu konflik, krisis itu menimbulkan ya banyak sekali orang itu menderita stres. Kemudian yang keempat apa? Tekanan. Tekanannya apa? Tekanan yang terus menerus meskipun itu kecil, lama-lama juga akan menjadi stres juga. Coba guru yang cuma digaji honorernya itu cuma 300.000 per bulan. Kira-kira iso urip ndak? Tapi ya nek sing iso urip, anake ya iso kuliah. Tapi kan dia nyambi jadi petani. Nggih napa to? Nyambi jadi pedagang. Nyambi jadi apa itu? Jadi makelar. Yang membuat dia bisa hidup itu apa? Bukan dari gurunya itu, tapi dari pekerjaan yang lain. Ya. Tapi ngono itu kemudian ngomong, ya kan 300.000 kan tetap bisa urip kan. Bayangkan seperti itu. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin, sedangkan dulu ketika saya 2004 haji itu tanya ya pada seorang Pak Haji dari Malaysia, belum jenengan haji dengan istri toh? Bukan, dengan keluarga. Berapa keluarga jenengan bawa? 40 orang. Loh jenengan aslinya mana? Malaysia, asli Malaysia ya atau kemudian ya dari
Indonesia. Kok wajahnya sampean Indonesia? Dia mengaku dari Indonesia, dari Kebumen. Dia pindah itu tahun 75. Kan dulu Malaysia kan butuh guru tuh Pak. Itu Indonesia itu malah mengekspor guru dulu. Sebelum mengekspor tenaga kerja wanita itu, ya kita itu mengekspor guru. Dan mereka itu menjadi guru yang bagus di sana. Dan setelah itu gajinya berapa ya? Sak bulan itu kalau dikruskan ringgitnya itu 40 juta. Oh, layak no sampai di Ya. Terus biaya haji berapa? Itu berapa? Kita biaya haji pada waktu itu kan 38 kan. Tahun 2004 ya, 38 juta. Itu cuma sekitar 8 sampai 9 juta. Murah sana. Maktabnya lebih baik sana. Dekatnya dengan Masjidil Haram, dekat sana. Wah, iya betul ya. Saya kadang-kadang ya kok iso ngono gitu kan. Ya, regulasinya bagaimana? Ya wallahu alam bisawab. Inilah ya tekanan kecil lama-lama membuat orang itu menjadi stres. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau orang itu kemudian usduku idza hadastum, dia itu jujur dalam berbicara, pasti dia akan selamat. Ya, selamat dari apa? Dari berbagai macam ya, penyakit. Tahukah jenengan yang merusakkan amal itu berasal dari mulut? Coba jenengan lihat yang akan diazab oleh Allah di dalam kubur itu kan cuma 3. Pertama adalah ghibah, kedua itu adalah namimah, dan yang ketiga itu adalah baul. Baul itu apa? Tidak suci ketika dia itu kencing. Yang dua itu mulut semua, ghibah dan namimah. Ghibah itu apa? Ngerasani. Dzikra akhoka bima yakroh. Artinya ghibah. Dzikra akhoka, membicarakan saudaramu bima yakroh, sedangkan dia tidak suka. Itu ghibah. Saya ngomong ya tentang Pak D ya, masalah Pak Bir tidak senang saja. Tapi saya ngomong itu, Pak Birnya tidak tahu itu. Kemudian tapi omongan tema saya nggak disukai Pak Bir. Itu ghibah. Yang kedua apa? Namimah. Namimah itu apa? Yaitu orang yang menyebarkan fitnah. Sekarang yang menyebarkan fitnah kan banyak Pak. Ya berita hoax itu kira-kira wis jangan dong anjrah ya di medsos itu hampir semuanya itu berita hoax kebanyakan. Sehingga akhirnya apa? Yang sekarang AI saja sudah ya bisa membuat drama, bisa membuat film, bisa membuat efek, bisa membuat skenario perang Iran dengan Amerika itu banyak yang AI juga. Amerika membuat, Iran juga membuat, dua-duanya membuat. Terus awak itu bingung, bela ini, bela itu dan sebagainya. Ya, sedangkan perang itu sendiri ini sebenarnya sesuatu yang ya perebutan cuan saja. Menurut Profesor Jiang, ya, beliau mengatakan geopolitik sekarang ini sebenarnya musuh utama Amerika itu Cina. Tapi untuk face to face dengan Cina mereka tidak mau. Sedangkan Cina itu pasokan yang paling banyak, bahan bakarnya itu hampir 60% itu dari Iran. Indonesia dikuras itu harus berbagi dengan Amerika. Indonesia kan kobol-kobol, Pak. Ya, Amerika sudah mengeruk sebagian banyaknya, RRC juga datang tapi juga sudah kebagian karena apa? Sebagian sudah diambil oleh Amerika dan Barat. Mereka mempunyai target ya cadangan minyak yang besar apa? Venezuela dan Iran. Venezuela sudah ditaklukkan, tinggal Iran yang nyetor ke RRC. Jadi kalau kita melihat mereka itu ya wani silit bedirai, tahu ya? Kalau adep-adepan ya adep-adepan langsung tidak mau karena itu mereka pakai proxy. Proksinya ditaklukkan dulu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Ya terjadi konflik seperti ini. Ya perangnya tidak akan selesai hanya dalam 2-3 hari, tidak bisa. Karena apa? Berkaitan dengan konstelasi perebutan ya kuota cuan tadi. Kalau kemudian Amerika bisa mendapatkan minyak banyak, ya otomatis apa? Produksi mesin listriknya Cina dengan Rusia itu bisa ditekan. Ya, sehingga akhirnya semua itu berorientasi pada BBM. Amerika tetap kuat.
Tapi kalau kemudian ya Iran kalah, maka pasokan daripada RRT itu kemudian berkurang, itu juga akan membuat Amerika bisa menang juga. Jadi cuma perebutan duit tadi bilang. Sedangkan duit tadi itu sesuatu yang ya sebenarnya tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya benar. Jadi uang itu pun juga akan kemudian ya semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin itu Washington Post itu mengkabarkan MBS ya Raja Saudi itu protes. Ya apa ngalahne Iran ya ora iso. Iki negara gede tiba napa? Ngalahkan repot. Akhirnya kemudian Pentagon itu ya analisis militernya itu ternyata kemudian diterbitkan di Washington Post. Artinya apa? Iran itu sulit ditaklukkan. Kalaupun bisa menaklukkan harus dengan ya pertempuran darat. Dan pertempuran darat Amerika itu tidak berpengalaman. Kalau di Irak kan perang kota. Kalau di Iran itu perang yang gunung. Kalau perang di gunung kira-kira yang menang sing duwe gunung apa sing mari teko. Ya apa enggak? Sulit. Ya garda revolusi itu sudah tersebar di gunung-gunung tadi. Minimal mereka bisa menaklukkan, nggak seperti menaklukkan Irak perang kota, ya diadu domba, milisi tentara Saddam Hussein lemah, baru kemudian ditaklukkan mudah ini enggak ya. Ya, jadi Mujtaba itu penggantinya Ali Khamenei itu sudah menciptakan banyak sekali ya, skat-skat militer itu yang otonomi dan mandiri. Ini kalah, ini masih bisa. Ya, jadi sulit sekali ma'asyiral muslimin. Ya, dan Pentagon mengatakan bisa menaklukkan Iran kalau sudah 18 hari paling sedikit. Oh, lama kan itu? Ya, 18 hari. Terus habisnya berapa? 3 triliun US dollar. Coba 3 triliun US dollar. Ya, berarti 3 triliun kali berapa? 17.000. Ya, itu berapa kuadriliun. Ya, kira-kira Amerika bangkrut apa enggak? Sedangkan utang Amerika ya dengan negara-negara yang lain yang belum dibayar sehingga Amerika itu bangkrut itu hampir 500 triliun. Ditambahi utang tapi kira-kira ya negaranya kan susi ambruk nanti nggak kuat. Ya, akhirnya kemudian perangnya akhirnya ya perang sakar PDW. Ya, karena apa? Amerika sudah kehilangan apa itu Iron Dome itu sudah habis. Sehingga kalau kemudian Amerika berulah, ya Iran tinggal nembaki Israel. Ya. Israel itu gordelik yang bangker ya, sampai 40 hari. Kan 28 Februari kan, sampai sekarang hampir 40 hari. Akhirnya apa? Mereka mati kena diare. Karena apa? Ya, oleh yang jeruk bangker kayak. Ya, bangker itu mulek kayak. Mereka matinya bukan karena peluru, matinya apa? Mendem ya karena ya kotorannya temennya sendiri. Jadi sekarang dilema semua. Sekarang rumah sakit jiwa yang ada di Israel itu ya hampir semuanya itu penuh ya dengan kalau tidak penduduk ya juga tentaranya. Karena apa? Mereka sudah ya stres ya menghadapi perang. Tapi pemimpinnya tetap ya mengebomi Lebanon tadi. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya kalau kita kemudian jujur memang sulit ya. Tapi ujung-ujungnya mesti manis. Karena kalau orang jujur itu ya pasti dia akan mendapatkan bantuan dari Allah. Cuma untuk kemudian mereka itu bisa nerimo tadi itu yang sulit. Makna iman itu kan sabar, syukur, nerimo, ridho. Nek syukur tuh gampang, alhamdulillah, itu kenikmatan. Nek sabar, wis jab sunnah, wis ngempet ngono, yes, gak usah ngomong apa-apa, wis sabar. Tapi nek ridho, ya iso munggahne ngudune kemudian nerimah ya dengan apa yang menjadi ketetapan Allah kuwi sing paling abot. Karena iman itu ada tiga ya porsinya dalam hati ya yang paling berat itu apa? Ridho biqadailah. Ridho dengan ketetapan dari Allah itu yang paling berat. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin kalau kita kemudian ya sabar maka kita nanti mempunyai namanya kuwatut tahammul.
Kuatut tahammul apa? Daya tahan batiniah yang membuat kita itu mampu untuk ngumpet. Mulanya pada bulan ini kan kita dilatih untuk ibadah, bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, nanti yang terpisah itu bulan Rajab. Di 4 Arba'atun Hurum ini merupakan pusat untuk menguatkan berbagai macam rohaniah kita itu menjadi lebih kokoh lagi. Dzulqa'dah, bulan Muharram, kalau kita beramal soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau taat itu kemudian akan dikuatkan ketaatan kita setelah keluar dari bulan Dzulqa'dah. Bulan Ramadan kita itu ada 10 terakhir bulan Ramadan. Itu sama dengan ibadah 83 tahun. Bulan Zulhijjah ya, itu ada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu adalah bulan yang sangat luar biasa sekali. Puasa Arafah bisa menghapus dosa ya manusia itu yang telah lalu. Bulan Ramadan juga menghapus dosa. Jadi fasilitas kita itu banyak gitu. Tapi kenapa kita kemudian tidak bisa memanfaatkan? Bahkan puasa Asyura itu juga akan menghapus dosa. Ditambah lagi dengan Tasyu'a. Tasyu'a itu ke-9. Ke-9 luput ya ke-11. Bisa 10, 9, 10, bisa 10, 11. Monggo silakan. Nek ra iso 11 ya minimal sing 10 tok. Tapi ini menyamai Yahudi ya. Karena itu Rasulullah mengatakan khaliful Yahud, berbedalah dengan orang Yahudi. Kalau Yahudi itu puasanya pada tanggal 10 tok untuk menghormati siapa? Selamatnya Musa itu dari kejaran Firaun. Rasulullah mengatakan khaliful Yahud, berbedalah dengan orang Yahudi. Karena itu ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum, maka orang itu ketika bertemu dengan arba'atul hurum itu harusnya kemudian melipat gandakan seluruh amalannya itu, karena kita memasuki bulan haram yang semua amalan kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita pengen keluar dari krisis seperti sekarang ini waktunya, yaitu adalah bulan haram. Nah, selama ini kan orang malah bulan haram malah digunakan untuk berpesta kan. Ya, bulan April kemarin ada April Mop. Tahu ya April Mop? April Mop itu boleh berbohong tapi untuk guyonan itu boleh. Ya, kan dirayakan di seluruh Eropa kan. Itu asbabul wurudnya bagaimana? Itu dulu Sultan Muhammad, Sultan terakhir Andalusia, itu berjanji dengan Raja Ferdinand untuk kemudian ya pindah di Afrika Utara. Kemudian Raja Ferdinand ya dan kemudian ya, ratunya tadi Isabel itu kemudian meluluskan. Tapi ketika sudah berlayar pasukannya, penduduknya tadi menuju ke Afrika Utara, di tengah laut mereka ditenggelamkan. Ya, dan terjadi bulan April. Dan bulan April itu dijadikan menjadi April Mop, April guyonan. Hanya untuk menutupi kejahatan daripada Ferdinand dan Isabel tadi. Ya, generasi kita yang tidak tahu, supaya merayakan saja. Supaya guyonan yang penting, ya bulan April itu menjadi April Mop buat mereka. Tapi sebenarnya itu adalah ya pengkhianatan dari Ferdinand dan Isabel kepada Raja Abdullah yang kemudian mau mengungsikan penduduknya dari Granada ke Afrika Utara. Karena itu ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Ini kenapa mereka enggak jujur? Ya. Karena itu ketika kemudian mereka itu berkuasa di Spanyol, ya mereka menghadapi pergaulan, bahkan keturunannya itu mengalami banyak sekali penderitaan. Ada yang gila, ada yang dibunuh, ada yang kemudian mengalami konspirasi. Itu keturunan daripada Ferdinand dan Isabel. Jadi kan nanti browsing sendiri. Kisah daripada keturunan ya Raja Ferdinand dan Isabel. Malah kita menyanyikan lagu Isabella yang dilakukan oleh Amisar tuh. Pernah ya dengar? Nek sing tua-tua insyaallah tahu krungu ya. Nek sing nom-nom biasanya lagune koplo atau sound horror gitu sing ngapal. Tapi kalau sing lama-lama itu Isabella itu sebenarnya lagu yang kemudian ya mengingatkan kepada istri daripada Ferdinand tadi yang mengkhianati ya, daripada perjanjian Granada tadi.
Ya, karena itu ikhwan fillah, azakumullah wa iyyakum, yang pertama adalah harus jujur. Kalau jujur, wis beres kabeh saja. Kalau nggak jujur, ujung-ujungnya apa? Malah petaka. Ketika pengungsi Palestina itu kemudian diberikan jaminan tidak akan dianiaya, ya di kamp pengungsi Sabra dan Satila tahun 82. Ini tiba-tiba Ariel Sharon, tahu ya Ariel Sharon? Itu kemudian mengkomando daripada ya, Nasrani Mormon itu kemudian diprovokasi sehingga akhirnya mereka itu beringas, akhirnya apa? Membunuhi para pengungsi dari anak kecil, wanita, orang tua, sehingga dalam satu hari itu hampir 3.000-an pengungsi itu meninggal semua. Sampai ya seorang musisi kita itu menciptakan lagu yang nama Sabra dan Satila. Mas Sam Bimbo itu ya menciptakan lagu Sabra dan Satila tahun 80-an, mahasiswa muslim. Itu apa? Mereka itu gampang berkhianat. Berjanji akan melindungi pengungsi tapi ujung-ujungnya memberikan akses tentara Haganah dengan Mormon tadi untuk membunuhi para pengungsi. Tapi waktu berlalu, ya diam saja kita. Bosnia juga begitu, tahun 92. Iya enggak? Bosnia itu kemudian diberikan perjanjian setelah pecah dari Cekoslovakia. Tapi begitu kemudian sudah mulai mandiri, ya tiba-tiba dikhianati. Milisi Serbia masuk di situ membunuh semua. Berapa juta penduduk yang dibunuh di Srebrenica itu. Ya. Ini apa pengkhianatan yang luar biasa. Ya nuwun sewu ya, Pak Harto itu sampai datang sendiri di situ. Satu-satunya presiden yang ketika konflik berani datang itu Pak Harto. Sehingga apa? Ekskalasi pembunuhannya itu dihentikan sementara. Ya Pak Harto lah enak-enak nemen lah ya. Karena beliau itu juga menjelang tahun 92 itu perang Bosnia ya, sampai 95 itu memperjuangkan sehingga akhirnya kemudian perang di Bosnia itu menjadi mereda. Sehingga 95 ke atas mereka sudah bisa mendapatkan kemandiriannya. Ya. Ini ikhwan fillah. Jadi Indonesia sebenarnya mempunyai kontribusi juga. Enggak enak presiden yang lain datang ke situ kecuali Pak Harto. Ketika itu ditawari pengawalan beliau tidak mau. Ya langsung kemudian datang ke situ karena apa? Ya beliau kenal dengan temannya Pak Karno Prostito ya dan seluruh anak buahnya. Yang itu kemudian dikontaki lagi supaya apa? Supaya memberikan ya suasana yang ada di Balkan itu menjadi kondusif. Jadi ini merupakan ya sebuah momen di mana kalau orang itu jujur berkata benar saja pasti akan bisa memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Kemudian yang kedua, ya. Jadi kalau orang jujur itu sulit bilang. Kalau orang sholat itu banyak, orang haji banyak, orang bersedekah bisa. Tapi kenapa mereka amalannya amblas nanti pada hari kiamat? Ya karena kena tidak jujur tadi. Hubul kazib, ya cinta pada goroh. Kalau sudah goroh itu repot. Yang kedua, ya yaitu adalah ya kalau mereka itu wa'aufu ya idza wa'adtum. Kamu harus memenuhi janjimu, tidak boleh belenjani janji. Sing belenjani janji kan cuma ada di nyanyian-nyanyian tok tau ya. Tapi kalau kemudian belenjani janji berkaitan dengan nasib bangsa itu repot. Ya, berapa banyak yang sudah berjanji tapi banyak yang tidak ditepati. Menurut jenengan ibadah tok mawon. Nanti pada hari kiamat itu jenengan dapat transferan pahala sendiri dari orang-orang yang zalim. Ya, kan yang mengatur seluruh ya tatanan itu adalah orang-orang yang berkuasa kan. Dan mereka mempunyai harta yang banyak sekali karena apa? Karena gosopnya. Gosopnya tadi karena apa? Tidak memenuhi janji. Ya, kalau tidak memenuhi janji, salah satu ya dari harta jenengan itu ikut katut, harusnya menjadi hak sampean. Ternyata katut pada orang-orang yang zalim. Jadi jenengan tinggal nunggu transferan pahala kan pada hari kiamat. Al-muflisu min ummati, orang yang muflis dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa ya pahala yang banyak, tapi dia dengan menyakiti orang lain, ya, menghibah orang lain, memfitnah orang lain, menumpahkan darah orang lain, mengambil harta orang lain, memukul, menyakiti orang lain, menzalimi orang lain.
Ya, maka orang tadi akan diambil kebaikannya dan kemudian ya, diserahkan pada orang yang dizalimi. Kalau itu pun ternyata tidak mencukupi, maka dosa orang yang dia zalimi diambil oleh Allah diberikan pada orang yang menzalimi. Itu namanya muflis, bangkrut. Ya, wis kebaikannya diambil, dosane wong sing disakiti itu juga diberikan kepada yang kalau yang disakiti satu dua kan ditebus yang rokok kan tidak suwe-suwe kan. Nek sing disakiti sak Indonesia ini kira-kira ya 280 juta. Coba jenengan bayangkan sekarang ya, menurut statistik daripada pengamat KPK, ya itu Indonesia itu ya hanya dikuasai oleh ya cuma 55 orang saja. Ya. Jadi 50 juta, satu orang itu bisa menguasai harta 50 juta manusia di Indonesia. 50 juta orang Indonesia cuma diwakili oleh satu orang. Nah, ini krisis ini akan membawa sebuah fragmentasi baru di mana yang kaya menjadi kaya, sing miskin menjadi miskin, kelompok menengah kayak kita sing mapan sekarang itu dia tidak ada tertarik ke miskin. Karena apa? Seluruh fasilitas itu diambil, sedangkan pajak itu ditinggikan. Karena pendapatan terbesar negara yang dikuasai oleh negara besar itu adalah pajak. Kira-kira pajak sekarang sudah mulai naik semua apa enggak? Kan semua naik kan? Ya. Di negara lain juga begitu. Tapi di negara Eropa, di Finlandia meskipun naik ditambeli negara. Jadi negaranya apa itu? Ya, istilahnya berani tanggung renteng dengan ya utang tadi. Itu kalau negara kecil, Finlandia kan kecil berapa penduduknya? Nah, Indonesia, Jawa Timur itu wis 40 juta. Podo ambek Malaysia. Itu Jawa Timur tok Pak. 40 juta. Ya, sa Indonesia 280 sudah hampir 300 juta ini penduduk. Nah, itu untuk menanggung kan sangat berat sekali karena itu asal muslimin ketika kita kemudian ya berusaha untuk memberikan kebijakan, kalau bisa kebijaksanaan itu wa aufu idza wa'adtum. Kemudian yang ketiga yaitu adalah wa'adu idza tumingtum, yaitu kamu harus memenuhi amanah. Amanah itu berat, karena itu kita harus berusaha untuk menanggungnya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtadrisah. Kalau kemudian amanah diberikan pada orang yang tidak kapabel, fangtadrisah. Mantennya si Pak Haju kemarin, jenengan diundang loh betul? Dengan Arumi tadi ya, dengan si Pak Haju kemarin. Oh itu yang datang itu ya tasnya itu harganya puluhan juta sampai miliaran. Itu tas cuman dari Hermes, Louis Vuitton dan sebagainya. Itu harganya rata-rata berapa? Ya, jutaan. Itu cuma tas dong. Kalau jenengan kan tasnya sederhana, Bu. Kresek tok yes. Sitok iso multifungsi digowo yang iwak ya iso. Sayur ya iso ya. Ya apa bedanya ya dengan apa itu tas keranjang yang dibeli di pasar kan sama ya untuk ngadai dong. Tapi itu harganya sangat mahal sehingga kemarin tuh perkawinannya Haju itu menjadi ajang pameran tas. Ya, tasnya mahal-mahal semua. Nah, awake dhewe kan wah ini ada tas itu yang bisa membangun 5 masjid itu bisa. Oh, 5 miliar toh. Ya, itu kan bisa membangun ya masjid segini itu ya yang bisa digunakan untuk sholat. Sedangkan masjid di Afrika itu masih dari kayu, masih dari rumbai dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga ini bermanfaat. Insya Allah yang physically atau yang bersifat fisik nanti kita bahas minggu depan insya Allah ya. Karena untuk membahas mungkin agak panjang ya yang berkaitan dengan kafu bi aidiyakum ghadu absarakum wahfadu furujakum. Saya kira begitu ma'asyiral muslimin wa afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.